Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maslufin dari SMP Negeri 2 Rengel Kabupaten Tuban, calon guru penggerak angkatan 5 kelas 146A Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri Taman Siswa. Pemikiran-pemikiran beliau sampai saat ini digunakan sebagai landasan atau pijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan mempunyai arti adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang pertama adalah menuntun. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun anak-anak didik kita dalam mengembangkan kekuatan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Bahwa anak terlahir tidak seperti kertas kosong. Anak terlahir sudah mempunyai kodrat, tetapi masih samar-samar. Untuk itulah kita sebagai pendidik harus mampu menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk mengembangkan kekuatan kodratnya guna mencapai setinggi-tingginya keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam menuntun kodrat anak kita harus memperhatikan lakunya. Tidak hanya laku lahirnya saja, tetapi laku batinnya juga harus sesuai dengan perkembangan kognitifnya dan budaya serta kultur sosialnya. Selain itu, kita juga harus mampu menuntun mereka dalam menyeimbangkan budi pekerti mereka. Kemudian, konsep dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kedua adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Kita harus mampu melayani anak, mampu memenuhi kebutuhan anak. Anak tidak boleh tertekan, anak harus merasa senang, merasa dicintai, merasa dihargai dalam mengembangkan kodratnya dalam pembelajaran yang merdeka. Kemudian yang ketiga, konsep dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah trilogi pendidikan yang terkenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya adalah di depan kita harus mampu memberi tauladan atau contoh yang baik. Di tengah kita harus mampu memberi semangat atau motivasi kepada anak-anak kita. Di belakang kita harus mampu mendorong mereka untuk mampu mengembangkan potensi atau kekuatan kodratnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah kami adalah yang pertama berupa pembiasaan, yang kedua adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan literasi sekolah. Alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah berikut. Guru adalah pendidik yang harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar tidak salah arah. Guru harus menjadi teladan atau contoh yang baik, mampu memberi motivasi atau semangat, dan harus mampu mendorong murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya dan merdeka dalam belajarnya. Penerapan pemikiran KHD di sekolah kami yang pertama yaitu berupa kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini bertujuan untuk membentuk karakter anak yang lebih baik. Contohnya adalah ngaji bersama, sholat berjamaah,
pembiasaan 5S dan peduli lingkungan. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi murid. Banyak cara atau strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam menempuh pembelajaran yang merdeka. Penerapan yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan literasi sekolah. Di sini anak bebas untuk memilih kegiatan ekstra yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat anak-anak. Di sini contohnya adalah kegiatan olahraga, kegiatan seni, kegiatan karya ilmiah remaja, literasi sekolah, dan lain-lainnya. Dalam penerapan pemikiran KHD dalam kegiatan di sekolah kami ada beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama, dalam penerapan pembiasaan atau karakter, murid belum semuanya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya melaksanakan di sekolah saja, sedangkan di rumah kadang tidak diterapkan. Kemudian tantangan yang kedua adalah fasilitas atau sarana dan prasarana di sekolah kurang memadai. Target kurikulum yang harus terpenuhi membuat pembelajaran semakin terkejar-kejar karena harus memenuhi kurikulum yang sudah ditentukan. Tantangan yang ketiga adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pembina ahli pun kurang. Untuk mengatasi atau penyelesaian dari tantangan-tantangan penerapan pemikiran KHD di sekolah kami ada beberapa solusi. Yang pertama adalah bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar agar peserta didik mampu mengimplementasikan pembiasaan-pembiasaan baik yang telah dilaksanakan di sekolah untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang kedua adalah memenuhi fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, bekerja sama dengan komite sekolah. Dalam solusi untuk menyelesaikan masalah target kurikulum, mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah solusinya. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu bekerja sama dengan komite sekolah. Untuk mengatasi ahli yang kurang ada atau kurang memadai, yaitu mendatangkan pelatih ahli dari luar sekolah bekerjasama dengan komite. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.